Halo semuanya, welcome to Bisik, Bisik-bisik bincang asik. Nah, jadi Bisik ini adalah program podcast dari Genbi Komisariat Politeknik Negeri Batam yang pastinya dong akan berisikan konten edukatif, informatif, dan yang pastinya hal-hal menarik seputar Bank Indonesia. Kita belum kenalan nih teman-teman. Kenalan dulu dong. Kenalin, nama saya Ardita Hardi. Teman-teman semua bisa panggil saya Dita. Nah, untuk episode Bisik pertama ini, Dita bakal ngomongin nih soal Genbi. Apa sih itu Genbi gitu? Atau teman-teman udah pada yang tahu tapi belum sampai ke tulang-tulangnya nih kayaknya. Tapi untuk ngebahas itu Dita gak sendiri dong. Kan gak enak nih ngomong sendirian, ngoceh sendirian, gak ada yang nemenin gitu kan. Jadi Dita udah bersama dengan Abang Kece di sebelah Dita ini. Boleh dong Bang, katanya tuh tak kenal maka tak sayang Bang. Boleh dong Bang, perkenalan dulu ke teman-teman di rumah. Halo semua, perkenalkan nama saya Hendra Diputra. Saya adalah penerima beasiswa Bank Indonesia juga, dan kebetulan sempat menjadi Ketua Generasi Baru Indonesia Kepulauan Riau. Nah, jadi abang ini adalah ketua pertama ya Bang dari Genbi Kepri, bener gak tuh Bang? Bisa dibilang begitu. Waduh, luar biasa banget nih Bang. Nah nih Bang, kan abang dulu sebagai ketua pertama Genbi Kepri sampai sekarang masih tetap ya Bang mengayomi dan bersilaturahmi dengan sesama Genbi ya Bang ya? Ya tentu saja, karena kan kita selain penerima beasiswa Bank Indonesia ini pernah menerima beasiswa Bank Indonesia dan menjadi anggota dari komunitas Generasi Baru Indonesia. Bukan berarti ketika setelah beasiswanya selesai kita juga selesai. Kita akan tetap berkontribusi baik di dalam pengurusan maupun di luar kepengurusan. Nah, luar biasa banget nih Bang. Jadi walaupun udah mangkat ya Bang ya, tapi tetap silaturahmi dan kekeluargaan itu jalan terus Bang. Bang, dari tadi kita ngomongin Genbi nih, terus beasiswa, terus Bank Indonesia nih. Teman-teman kayaknya ada yang bingung nih Bang, jangan-jangan Bang. Apa sih itu Bang Genbi Bang? Boleh dong Bang diberitahukan tuh Bang. Kan dari tadi kita asik-asik ngomong gitu Bang, ada yang bingung Bang dengerinnya. Oke, jadi komunitas Generasi Baru Indonesia adalah komunitas berkumpulnya kawan-kawan penerima beasiswa Bank Indonesia dari perguruan tinggi terpilih yang ada di Indonesia untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial dan edukatif. Oke, jadi Genbi itu adalah komunitas ya Bang dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah nih Bang, ini kita Genbi sebagai penerima beasiswa, apa aja sih Bang fungsi-fungsi dari Genbi itu sendiri? Jadi kalau misalnya tujuan utama dari komunitas Generasi Baru Indonesia itu ada 3. Kita mulai dari yang paling kecil aja ya. Kalau komunitas Generasi Baru Indonesia, kawan-kawan Genbi itu pertamanya tuh akan diharapkan menjadi agen of change atau agen perubahan, tentu ya mahasiswa seperti biasa itu. Terus yang kedua sebagai future leader, pemimpin masa depan. Yang ketiga itu dan yang paling utama menjadi frontliner atau garda terdepan dari Bank Indonesia. Oke, tuh teman-teman Bisik. Tadi abangnya ada bilang sebagai garda terdepan ya Bang ya untuk memberikan informasi seputar Bank Indonesia. Nah nih Bang, ngomongin info-info soal BI nih Bang. Ada info terbaru nih Bang soal BI. Ada namanya QRIS Bang. Pasti abangnya tahu dong Bang. Apa tuh Bang QRIS Bang? Nah, tentu dong, QRIS itu adalah QR Code Indonesian Standard, di mana berarti itu adalah sebuah kode pembayaran yang distandarisasi oleh Indonesia. Nah bener banget Bang. Jadi ya Bang ya, dengan menggunakan QRIS ini kita gak perlu repot-repot lagi tuh. Dari misalnya dari GoPay ke OVO gitu, ShopeePay ke OVO, ke Link Aja dan segala macam tuh gak perlu repot lagi ya Bang ya. Karena dengan satu QRIS sudah bisa ke semua pembayaran. ShopeePay bisa, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, semuanya bisa ya Bang ya. Jadi gak perlu repot tuh kayak aduh ketinggalan dompet gitu ya kan, uangnya kurang gitu, tinggal scan aja Bang, langsung semuanya bisa dong. Tapi jangan lupa juga merchant juga mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi kalau teman-teman merchant kan nggak perlu sebuah toko punya 3-4 QR untuk pembayaran. Dia cukup menyediakan satu, bisa untuk pembayaran ke semua tempat. Nah bener banget tuh Bang. Jadi emang QRIS ini sangat membantu kehidupan kita ya Bang ya. Satu QR code untuk semuanya. Ada juga nih Bang desain QRIS namanya UPK 75. Nah boleh dong Bang kasih tau ke teman-teman semua apa tuh Bang UPK 75? Jadi UPK 75 itu adalah uang peringatan kemerdekaan. Kalau misalnya sekarang adalah yang ke-75, uang peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75, di mana biasa uang ini diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk memperingati
hari-hari kemerdekaan Indonesia yang spesial. Nah bener banget nih Bang. Jadi untuk yang ke-75 tahun ada uang keluaran 75.000 ya Bang ya. Nah ada info lagi nih Bang. Kalau sebelumnya kan Bang satu KTP katanya cuma bisa buat satu UPK Bang. Tapi info terbarunya adalah sejak 22 Maret 2021 satu KTP bisa menorehkan 100 UPK Bang. 100 UPK. 100 UPK. Bisa banget ya Bang. Ntar lagi lebaran nih Bang. Bisa nih Bang ditukarin ke misalnya mau ngasih ke adiknya gitu, sepupunya gitu. Ya. Ke kita juga boleh ya Bang ya. Menerima dengan senang hati kita ya Bang. Aman nanti kita. Oke, jadi itu tuh teman-teman di rumah, kita adalah garda terdepan untuk memberikan informasi seputar Bank Indonesia dan yang pastinya informasinya itu sangat bermanfaat ya Bang ya. Kayak tadi tuh ada UPK, ada QRIS yang akan bangga. Nah, untuk kegiatan Genbi apalagi nih Bang? Kan sebagai frontliner tadi fungsi-fungsinya udah banyak. Nah untuk kegiatannya sendiri Bang, tadi kan kata Abang juga ada yang bergerak di sosial ya Bang ya. Kalau boleh dong Bang diceritain nih Bang, Abang sebagai ketua pertama dari Genbi Kepri Bang, apa aja nih Bang? Atau dari Genbi-Genbi yang lain tuh juga boleh Bang ceritain semua kegiatan dari Genbi Bang. Jadi kalau kegiatan-kegiatan Genbi itu sendiri sih kita memang ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu ada penggalangan dana tuh untuk teman-teman yang sedang dalam membutuhkan lah. Selain dari itu juga kita juga kadang melakukan kegiatan berkunjung ke rumah kasih, rumah panti asuhan dan juga panti jompo untuk sedikit memberikan kontribusi kita sebagai masyarakat lah. Nah selain dari kegiatan-kegiatan seperti itu juga ada juga kegiatan bina desa. Kita juga sempat melakukan kegiatan tidak membangun sih tapi merestorasi perpustakaan kecil di sebuah daerah dan terus dijalankan hingga sekarang ya sistem piket. Biasanya kawan-kawan sih berkontribusi seperti itu sih. Terus ada juga kegiatan-kegiatan seperti mengajarkan mencuci tangan, apalagi sekarang lagi sangat penting banget ya ke desa-desa ke SD. Kalau selain dari itu juga kawan-kawan Genbi juga ada yang berkontribusi sebagai pembinaan petani-petani seperti kalau misalnya teman-teman aware ada juga yang sudah sampai punya pembinaan petani hidroponik. Waduh keren banget ya Bang ya. Genbi ini nggak main-main ya Bang, kegiatannya super duper luar biasa banget ya Bang ya. Tadi ada bakti sosial ya kan Bang, ada tanaman hidroponik dan segala macamnya. Dan yang pastinya untuk menjalankan kegiatan itu Bang, yang pastinya ada support dong Bang, support dari Bank Indonesia sendiri, bener nggak tuh Bang? Ya tentu saja, karena Bank Indonesia kan sebagai pembina kita ingin kita juga berkontribusi secara luas ke masyarakat. Jadi tuh ruang lingkupnya tuh bukan cuma yang sekedar sosialisasi doang ya Bang ya, juga ada bakti sosial, tadi ada yang sampai tanaman hidroponik yang Bang, ada yang merestorasi perpustakaan tadi ya kan Bang. Itu kalau boleh tahu deh Bang, yang paling menonjol gitu Bang kegiatannya, yang paling di Abang lah gitu, yang paling menonjol kegiatan apa sih tuh Bang untuk Genbi sendiri? Kalau menurutku sendiri sih hal yang paling menyenangkan itu tuh kegiatan restorasi perpustakaan, karena kita juga secara berkala terus hadir kan di perpustakaan tersebut, di kawan-kawan, di adik-adik kan, adik-adik itu tuh bukan nggak mau belajar, bukan nggak mau baca, tapi mereka belum punya tempat saja. Nah kita sebagai yang dikatakan maha kan tentu ingin berkontribusi. Nah itu salah satu hal yang paling menyenangkan sih, dimana kita nggak cuma memberikan mereka tempat untuk belajar, tapi juga kita membantu mereka belajar. Itu hal yang menyenangkan sih. Menjalankan tugas sebagai mahasiswa juga ya Bang ya. Emang luar biasa banget deh Genbi nih Bang. Nih Bang, selain tadi kita bisa ikut berpartisipasi Bang dalam kegiatan yang menyenangkan, luar biasa dan juga super bermanfaat dari Genbi, apalagi sih Bang keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita bergabung menjadi anggota dari komunitas generasi baru Indonesia? Kalau misalnya hal pertama itu tentu dapat bantuan dari Bank Indonesia untuk anggaran perkuliahan kita. Selain dari itu juga kita akan dapat koneksi, karena kalau teman-teman ingin ketahui, kawan-kawan ketika kemanapun kawan-kawan pergi, ketika kawan-kawan tahu kawan-kawan ada Genbi, dan teman-teman tinggal mengkontak teman-teman Genbi yang ada di setempat dan akan disambut dengan baik oleh mereka. Jadi kita tuh jaringannya sangat luas. Selain dari itu juga kalau teman-teman yang memiliki prestasi, teman-teman berkesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Bank Indonesia yang skalanya nasional maupun internasional. Kalau sebelumnya tuh ada kegiatan leadership camp untuk mungkin setahun 2 tahun ini karena dalam kondisi pandemi jadi diadakan secara online, tapi sebelumnya kita biasa melakukannya tuh
dikumpulkan di satu tempat yang sama dengan teman-teman dari wilayah lain, melakukan kegiatan, belajar mengenai Bank Indonesia dan menerima motivasi-motivasi dari motivator-motivator yang sangat handal, sangat terkenal. Kalau waktu tahun saya, mungkin teman-teman kenal William Tanuwijaya, CEO dan co-founder dari Tokopedia. Dia salah satu motivator di situ. Terus ada juga Handri Satriago, dia adalah CEO dari GE Indonesia, di mana GE itu adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Thomas Alva Edison dan perusahaan tertua di dunia. Terus nggak lupa juga dibuka kegiatan tersebut oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Dewi Martowardoyo. Waduh, berarti selain kita bisa dapetin uang tunai ya Bang ya dari Bank Indonesia sendiri, juga kita bisa menambah relasi ya kan Bang. Karena tadi tuh abangnya udah bilang dulu, kalau Genbi itu ada di mana-mana ya Bang ya. Di Jember ada Genbi, di Jakarta, di Tanjung Pinang, di Batam, semuanya hampir rata-rata ada Genbi abangnya. Jadi kalau misalnya kita mau backpacker nih Bang ke Jember, udah langsung aja saya Genbi nih gitu ya Bang ya. Tentu. Akan langsung disambut sama teman-teman yang di sana. Relasinya udah banyak gitu ya Bang ya. Tuh bagus banget tuh untuk menambah relasi ya. Karena selain itu kita bukan cuma untuk sekarang ya Bang ya, tapi untuk kedepannya kita memerlukan hal tersebut pastinya ya kan Bang. Nah Bang, tadi itu kan kita udah ngebahas soal Genbi, udah ngebahas kegiatan-kegiatannya, bahkan tadi udah disebutin tuh sedikit banyak keuntungan menjadi bagian dari komunitas generasi baru Indonesia. Boleh dong Bang diberitahukan sedikit banyak nih kepada teman-teman di rumah. Ini teman-teman bisik nih kayaknya udah pada ada yang pengen let's go daftar Genbi gitu ya kan Bang. Boleh dong Bang sedikit banyak apa sih Bang syarat untuk menjadi anggota dari komunitas generasi baru Indonesia? Jadi kalau syarat menjadi anggota dari komunitas Genbi itu sendiri, tentu teman-teman harus mahasiswa S1 atau D3. Selain dari itu juga teman-teman harus pastikan universitas teman-teman terdaftar sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau dulu sih terbatas di perguruan tinggi negeri, tapi sejak tahun 2020 sudah mulai diperluas hingga ke perguruan tinggi swasta juga. Nah, kalau syarat-syarat secara individu, secara umum sih teman-teman ya paling pasti tentu seperti beasiswa pada umumnya harus memiliki IPK minimal 3. Terus juga mendapatkan rekomendasi dari universitas dan juga mahasiswa aktif tentunya dong. Tentunya dong ya kan Bang. Jadi tadi yang Abang bilang nih bahwa syaratnya adalah S1 dan juga D3 yang Bang ya. Nah ada kabar baik nih Bang. Apa tuh? Isu-isunya nih Bang, mulai tahun 2021 beasiswa Bank Indonesia akan diperluas ke jenjang D4 loh Bang. Wah jadi makin luas ya. Makin banyak, makin melebarkan sayap untuk teman-teman semua, makin besar kesempatannya untuk bisa bergabung di komunitas Genbi ya kan Bang. Nah teman-teman semua, gimana perbincangan Dita dengan Bang Hendra hari ini? Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jika ada teman-teman yang penasaran pada awalnya atau masih ragu untuk bergabung dengan Genbi, cus jangan ragu-ragu lagi, langsung aja daftar menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Nantikan terus episode Bisik berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Genbi Poli Batam. Bang, kita tagline dulu nih Bang terakhir. Boleh tuh Bang? Boleh. Bisik, bincang asik. Sampai jumpa lagi.